Menantu Super. Bab 5451-5460. Bab 5451, Membuka Langit. Jika kita mengatakan tempat ini adalah alam semesta, itu adalah dunia asli, penuh kekacauan. Jadi, semut itu, mungkinkah itu pertanda Dewa Agung Pangu? Pangu menciptakan dunia. Tidak ada langit dan bumi di dunia ini, namun karena kemunculan Dewa Agung Pangu, muncullah dunia baru di dunia ini. Saya selalu berkomunikasi dengan Pangu Aks, kemudian saya memasuki lingkungan seperti itu, kemungkinan besar Pangu Aks bercerita kepada saya tentang penciptaan dunia oleh Pangu Aks melalui gambar-gambar tersebut. Ini adalah metafora, jadi tidak masalah apakah ada logika dalam kemunculan banyak hal, yang penting selama proses ini, orang yang melihatnya bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Kalau dipikir-pikir dari aspek ini, keberadaan semut, butiran beras, dan lain-lain di sini bisa dijelaskan secara lengkap. Semua ini hanyalah penjelasan maknanya. Lalu apa? Han Sanqian memusatkan perhatiannya pada semut itu lagi, mengamati setiap gerakannya. Beberapa saat kemudian, semut tersebut memindahkan bulir padi tersebut ke bukit sebelumnya, kemudian tidak keluar untuk melakukan tindakan lagi, melainkan melihat sekeliling bukit tersebut. Hal ini membuat Han Sanqian merasa kemungkinan besar tebakannya benar. Jika ia tidak menyadari keadaan ini, kemungkinan besar semut akan terus memindahkan barang dan menyelesaikan proses normalnya. Tapi sekarang semuanya sudah beres, berarti proses ini sudah selesai, dan ini harus menjadi proses atau layar selanjutnya. Ini sangat cocok. Han Sanqian dengan cepat berjongkok dan memandangi semut dengan hati-hati, tidak mau melepaskan detail apapun. Setelah beberapa kali semut mengitari bukit makanan, ia berhenti, kemudian memanjat bukit makanan dan berhenti di tengah. Ia mulai menggali dengan kakinya, dan akhirnya menggali lubang di sana, lalu masuk ke dalamnya dengan sendirinya. Lubangnya sangat kecil, dan sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Namun, karena semut menggali tidak terlalu dalam, dan Han Sanqian sangat dekat, dia pada dasarnya dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan semut di dalam. Saya melihat semut-semut itu berhenti di dalam lubang, lalu berbaring tak bergerak di dalam, seolah-olah sedang istirahat dan tidur. Beberapa menit kemudian, benda itu masih belum bergerak. Benarkah tertidur? Han Sanqian sedikit tertekan dan aneh. Hal ini sepertinya sedikit berbeda dari yang saya bayangkan, dan perkembangan plotnya benar-benar berbeda dari yang saya harapkan. Lalu apa maksudnya langsung tertidur? Tepat ketika Han Sanqian sedang bingung, tiba-tiba semburan suara retakan terdengar di telinga Han Sanqian. Han Sanqian tanpa sadar mengikuti suara tersebut dan menemukan bahwa suara tersebut tidak datang dari tempat lain, melainkan berasal dari semut. Dia melihat lebih dekat lagi dan menyadari bahwa cangkang tubuh semut sudah mulai rusak dan menua dengan cepat. Setelah sekitar beberapa menit, cangkang yang pecah tersebut akhirnya berhenti pecah dan rontok seluruhnya. Yang muncul di dalam cangkang tersebut bukanlah lagi semut, bahkan tubuhnya pun tidak lagi, tapi serangga putih besar. Han Sanqian mengerti betul bahwa serangga besar ini hanyalah ratu di antara semut. Benar saja, tepat setelah Han Sanqian membuat kesimpulan ini, serangga putih itu mulai menggeliat dan terus-menerus mengeluarkan banyak telur sekecil lubang jarum. Mereka tergeletak padat di dalam lubang, tampak sedikit padat dan menakutkan, tetapi sampai batas tertentu. Dengan kata lain, ini berarti akan ada banyak sekali semut yang muncul, dan itu juga berarti akan ada banyak sekali kehidupan yang dipelihara di sini. Han Sanqian tiba-tiba memikirkannya dan mengerti. Pangu menciptakan langit dan bumi, kemudian menjelma menjadi gunung dan sungai, serta melahirkan manusia. Bukankah ini cara lain untuk dipertinjau? Aku tahu, memang Pangu Aks yang berkomunikasi denganku, dan dunia putih di sini seharusnya menjadi ilusi yang diciptakan Pangu Aks untukku. Bercerita tentang Dewa Pangu. Artinya aku sudah menjalin komunikasi dengannya. Kesuksesan. Bab 5452 Komunikasi Suci. Jika keduanya menjalin komunikasi, maka segala sesuatunya, sukses atau tidak, sudah memiliki momentum yang baik di awal. Memikirkan hal ini, Han Sanqian terus mengamati perubahan di depannya. Tak lama kemudian, semut di dalam telur tersebut berhasil dirusak, berubah menjadi area hitam yang padat.
Setelah menetas, mereka mulai memakan bukit-bukit yang berisi makanan di tempat, hidup bahagia. Namun lambat laun, ketika semut-semut itu semakin besar, semakin sedikit makanan yang mudah digerogoti, dan makanan pun berubah dari tepung yang paling awal menjadi makanan yang relatif keras dan besar. Untuk bersaing mendapatkan posisi yang menguntungkan dan makanan lunak, mereka mulai saling menyerang. Yang besar bisa menggigit yang lebih kecil sampai mati, dan terkadang yang lebih kecil bisa diam-diam menyerang dan membunuh yang lebih besar. Singkatnya, mereka yang pada akhirnya menempati posisi yang paling diuntungkan adalah yang lebih kuat. Mereka yang lebih kecil memakan lebih sedikit ruang, dan makanannya sulit, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Seiring berjalannya waktu, mereka yang berbadan besar menjadi semakin besar karena makan terlalu banyak, sedangkan mereka yang bertubuh kecil menjadi kurus karena makan lebih sedikit. Hal ini juga secara langsung menyebabkan situasi saat ini menjadi semakin besar, yang besar semakin membesar dan yang kecil semakin mengecil. Han Sanqian mengerutkan kening dan perlahan memahami sesuatu lagi. Bukankah ini sifat manusia? Karena mereka bersaing memperebutkan sumber daya dan saling membunuh, pada akhirnya yang kuat akan semakin kuat, sedangkan yang lemah akan semakin lemah, dan mereka hanya bisa menjadi mainan dan injakan yang kuat. Hewan memang seperti itu, sebenarnya manusia juga demikian, hanya saja manusia memakai penyamaran yang berbeda. Mereka memodifikasinya dengan kata-kata, mereka menutupinya dengan tindakan, dan kemudian mereka memberikan alasan-alasan yang luar biasa. Namun, Han Sanqian tidak mengutuk perilaku ini, karena alam sendiri memiliki kelangsungan hidup bagi yang terkuat. Seiring berjalannya waktu, semut yang semakin besar pun selesai memakan bagian yang paling lunak. Mereka mulai mengendalikan semut yang lebih kecil untuk membuang benda yang keras, lalu mengubah benda yang keras menjadi benda yang lunak. Berikanlah benda-benda tersebut kepada mereka untuk dimakan. Dan semut-semut kecil itu bahkan lebih menyedihkan lagi, hal-hal yang keras pada awalnya tidak enak, dan memecahnya menjadi yang lunak pada dasarnya akan membuang banyak energinya. Alhasil, semua benda lunak yang akhirnya dikeluarkan masuk ke dalam mulut semut besar tersebut, dan mereka hanya bisa terus memakan sisa-sisa benda keras tersebut. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memecah yang keras menjadi yang lunak untuk dimakan sendiri, jadi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Terlalu banyak benda keras hanya akan membuat tubuhnya semakin lemah, lama-kelamaan akan semakin lemah, ada yang kehilangan kemampuan melawan, bahkan ada yang langsung mati. Han Sanqian memahami bahwa implikasinya sangat jelas, umat manusia telah memasuki masyarakat yang beradab, dan penindasan terhadap yang lemah menjadi semakin jarang, atau dengan kata lain, menjadi lebih tersembunyi. Yang menggantikannya adalah penindasan jenis lain, yang juga dikenal sebagai eksploitasi. Hal ini terjadi pada semut-semut kecil kurus ini, mereka telah menjadi alat bagi semut-semut besar, dan semut-semut besar mengeksploitasi semua nilai yang dapat mereka hasilkan selama mereka masih hidup. Bukankah ini panen modal? Han Sanqian menjadi semakin tertarik untuk mengetahui bagaimana nasib semut selanjutnya. Karena Han Sanqian tahu betul bahwa semut di sini sepertinya berevolusi sendiri, namun nyatanya, mereka lebih seperti metafora dunia saat ini. Ini adalah metafora perkembangan manusia dan menceritakan tentang perkembangan dan kemunduran dunia saat ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tetap bersabar dan terus membaca. Tak lama kemudian, terjadi perkelahian antar semut besar. Namun, yang berbeda dari perkelahian sebelumnya adalah kini mereka tidak saling bertarung keras, melainkan membiarkan semut kecil di bawah yurisdiksinya bertarung sampai mati. Kali ini, Han Sanqian semakin yakin bahwa yang mereka bicarakan bukanlah sejarah semut, melainkan tentang evolusi dan perkembangan manusia. Karena jarang sekali hewan berduel dengan cara ini. Hanya manusia yang bisa melindungi dirinya dan menggunakan tangannya sendiri untuk bertarung sampai mati. Ketika hewan ingin memperebutkan tahta, mereka semua mengandalkan kekuatannya sendiri, ukurannya sendiri, segalanya miliknya, dan itu sama sekali tidak terjadi. Benarkah itu yang kupikirkan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Han Sanqian bertanya ragu. Bab 5453 Peradaban dan Ekspedisi. Karena satu atau dua semut yang lebih besar mempunyai manusia yang semakin ganas, dan memenangkan pertempuran sepenuhnya, semut terbesar sepenuhnya menjadi raja di atas segala raja. Semut yang lebih besar tersebut tidak dicabut haknya, mereka masih dapat menikmati semut pelayannya sendiri,
namun mereka harus membayar pajak tertentu kepada semut terbesar secara rutin. Dan ini juga berarti bahwa semut, seperti halnya manusia, mempunyai peradaban awal, yang diikuti dengan berdirinya dinasti. Di planet biru, Yanxia melahirkan kaisar pertama, menyatukan dunia, dan mendirikan dinasti Sui yang stabil dan bersatu. Memang keduanya merupakan dinasti tirani, namun harus diakui juga bahwa mereka memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyatuan seluruh peradaban Yanxia. Setelah dua generasi kaisar ini, kemakmuran Kaisar Wu dari dinasti Han dan dinasti Tang meningkat. Pada titik ini, seluruh peradaban Yanxia telah bersatu sepenuhnya, dan seluruh negara memasuki era penyatuan besar yang sangat stabil. Tidak peduli bagaimana dinasti berubah di masa depan dan bagaimana masa depan berkembang, Yanxia akan selalu menjadi negara yang bersatu, dan selain itu, peradaban lain belum mengembangkan konsep persatuan. Akibat yang timbul adalah mereka terpecah belah sejak saat itu, dan sejak itu berkembanglah situasi baru, yaitu mereka hanya dapat digolongkan berdasarkan golongan darah atau suku. Dan cara ini ditakdirkan bahwa mereka hanya bisa eksis dalam perpecahan selamanya, dan tidak bisa diturunkan dari generasi ke generasi seperti peradaban Yanxia. Inilah akhir yang berbeda dari dua peradaban tersebut. Ketika seseorang menjadi orang suci, tentu saja dunia akan bersatu sejak saat itu. Orang-orang di negeri ini dapat bersatu dan bersatu, membentuk suasana yang halus dan kekeluargaan. Dan beberapa tidak dapat menghasilkan kekuatan yang besar, sehingga mereka hanya dapat melakukan penjarahan. Han Sanqian sangat tertarik dengan metode apa yang akan dipilih sekelompok semut ini. Akhir ceritanya agak di luar dugaan Han Sanqian. Semut-semut ini kemudian mengalami perselisihan sipil, ketika sekelompok semut baru muncul, mereka menggulingkan rezim lama, dan di antara kelompok baru tersebut, terdapat berbagai raja baru. Segera setelah raja-raja baru ini bergabung untuk memerintah, mereka tidak menyukai satu sama lain dan mulai berperang satu sama lain. Tak lama kemudian, suku semut tersebut kembali ke rajanya masing-masing. Faktanya, ini adalah kemunduran peradaban. Dengan tidak adanya penyatuan yang utuh, beberapa hal ditakdirkan untuk tidak bertahan lama, apalagi seimbang. Memang ada kerugian dari penyatuan besar itu, yaitu pada level manajemennya. Dengan kata lain, jika orang yang berada di puncak gunung itu bertalenta biasa-biasa saja, kemungkinan besar dia akan digantikan oleh kekuatan lain. Persis seperti pergantian antar dinasti. Namun jika ada pemimpin yang baik, maka era unifikasi besar ini tidak akan terkalahkan, karena semua rakyatnya cenderung bersatu dan semua orang memperjuangkannya. Ini bukanlah rezim separatis di bawah kekuatan separatis, melainkan rezim separatis di bawah kekuatan separatis. Saya mengerti, ini tidak menceritakan kepada saya tentang peradaban, dia hanya menceritakan kepada saya sejarah dunia Bafang. Pembagian kekuatan berarti akan terjadi konfrontasi antar kekuatan, dan sebagai hasilnya kesejahteraan umat manusia akan sering diperkuat. Namun di sisi lain, meningkatkan konfrontasi dapat meningkatkan beberapa teknologi, dan mungkin juga meningkatkan beberapa kekuatan sihir, karena bertujuan untuk konfrontasi. Namun eskalasi seperti ini pada akhirnya akan berubah menjadi konflik yang lebih besar. Dan konflik-konflik semacam itu bahkan bisa mencapai titik kehancuran peradaban. Jadi pada akhirnya semuanya akan hancur. Atau perang dingin total yang menyebabkan pembangunan mandek atau sepenuhnya berjalan lambat. Tak lama kemudian, sejarah semut terbagi menjadi 4 kelompok. Beberapa telah menjadi kekuatan berkaki 3, sementara yang lain tampak terjepit. Han Sanqian tersenyum. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Setelah ini, 3 dewa sejati mulai memerintah, dan orang malang yang dikecualikan adalah klan iblis. Alasan mengapa mereka digambarkan sebagai orang yang tidak beruntung bukan karena mereka mengasihani setan, tetapi karena mereka tampak begitu kesepian dan kesepian dalam situasi seperti itu. Han Sanqian tahu bahwa ini seharusnya menjadi proses perkembangan di zaman modern, dan bahkan akan berkaitan erat dengan perkembangannya sendiri, karena dia sudah mulai muncul di sini. Tapi, bagaimana ini akan berakhir? Bab 5454 Peradaban Hancur. Meskipun 3 kekuatan besar telah membuat keseluruhan situasi relatif stabil, jelas bahwa tarik-menarik antara 3 kekuatan besar juga telah menyebabkan seluruh dunia mengalami stagnasi. Berkembang secara perlahan.
Kekuatan tunggal yang dibiarkan perlahan-lahan tumbuh lebih kuat dalam proses dilupakan, dan bahkan mengancam akan menghancurkan 3 kekuatan besar. Namun yang jelas ketiga kekuatan tersebut tidak menyadari potensi ancaman tersebut, mereka masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu, masih puas dengan nikmatnya memecah belah dunia, atau masih tenggelam dalam keinginan untuk menghancurkan. Musuh dalam fantasi. Salah. Berdasarkan pengamatan Han Sanqian menemukan bahwa keadaan ini tidak permanen, melainkan hanya sementara. Tak lama kemudian, 2 kelompok semut pergi ke sisi terpencil dan kembali lagi nanti. Ini berarti bahwa beberapa dari 3 kekuatan besar telah mulai berkolusi dengan iblis demi ambisi mereka sendiri. Jika iblis bergabung, struktur dunia 3 bagian akan hancur total. 2 kekuatan yang menghubungkan iblis tampaknya menggunakan tangan iblis untuk menekan musuh. Faktanya, mereka hanya memikat serigala ke dalam rumah dan membiarkan musuh menyelinap masuk. Jika ada celah, para iblis memanfaatkan mereka dan saling bertarung. Han Sanqian akhirnya memahami situasinya, apakah ini berarti dunia Bafang akan kacau balau? Apa yang terjadi selanjutnya? Han Sanqian sangat ingin mengetahui akhir ceritanya, tapi sayangnya, semua semut tiba-tiba berhenti, dan Wu Bing sepertinya membekukan semua orang lagi. Jadi semuanya sudah beres saat ini. Hilang. Han Sanqian sedikit tercengang, dia melihat masa lalu dari masa sekarang, dan ketika dia akan melihat masa depan, itu memberitahu Anda bahwa akan ada tuduhan. Biayanya bukan masalah besar, kuncinya hilang sama sekali. Hal ini membuat orang sedikit tertekan. Han Sanqian menunggu lama, tetapi tempatnya masih stagnan. Han Sanqian tahu bahwa sebenarnya tidak ada tindak lanjut. Semuanya berhenti di sini. Apa maksudnya ini? Han Sanqian mau tidak mau bertanya dengan bingung. Kenapa berhenti? Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bukannya dia berhenti, tapi gerakannya telah melambat hingga bisa diabaikan. Dengan kata lain, gerakannya sebelumnya mungkin memakan waktu puluhan tahun, ratusan, atau bahkan ribuan tahun di dunia Bahuang. Namun, kita kini telah mencapai masa sekarang, jadi setiap gerakannya akan diperlambat berkali-kali. Pergerakannya saat ini sinkron dengan waktu saat ini. Dengan kata lain, jika Han Sanqian ingin mengetahui hasilnya tentu saja bisa, kemudian dia bisa tinggal di sini selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, agar semut dapat menyelesaikan keseluruhan gerak lambat. Ibaratnya saat Anda menonton video, sebelumnya mungkin diputar dengan kecepatan 100x, namun bila waktu video tersebut disinkronkan dengan waktu saat ini, maka hanya dapat diputar ulang dengan kecepatan normal. Itu sebabnya Han Sanqian sepertinya merasa semut-semut ini tiba-tiba berhenti bergerak. Bukankah sepi menontonnya? Han Sanqian menyentuh dagunya dengan depresi. Setelah melakukan ini, dia tidak melihat informasi apapun, dan dia tidak menemukan jalan keluar. Dia hanya mempelajari beberapa kronik dunia Bafang. Masih versi kasar. Memikirkan hal ini, Han Sanqian sedikit tertekan. Tentu saja, hal terpenting saat ini adalah menemukan jalan keluar. Karena semut tidak bisa diandalkan, satu-satunya yang bisa diandalkan Han Sanqian adalah dirinya sendiri. Han Sanqian dengan cepat terbang dan mencari-cari. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian benar-benar melepaskan gagasan seperti itu, karena dia telah memeriksa dan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya hampir persis sama dengan pemandangan di depannya, dan dia tidak dapat melihat tepinya sama sekali. Dengan kata lain, kemungkinan besar tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Namun, hal ini tidak boleh terjadi, atau dengan kata lain, hal ini sama sekali tidak pantas. Jika ada tempat seperti itu, harus ada jalan keluar yang sesuai. Itu tidak mungkin tempat yang terkunci sepenuhnya. Ini adalah kebenaran abadi. Tapi pertanyaannya, selain di sini, di mana lagi bisa berada? Han Sanqian berpikir keras, dan dia tidak tahu berapa lama dia memikirkannya, tapi dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Sepertinya aku telah mengabaikan salah satu detail terpenting. Han Sanqian tiba-tiba berdiri dan berjalan cepat menuju tempat berkumpulnya semut. Segera, dia sampai di tumpukan makanan. Melihat tumpukan makanan itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini adalah jalan keluar yang sebenarnya, atau jawabanku. Bab 5455 Membangun Komunikasi.
Kamu mungkin tidak hanya ingin memberitahuku sejarah dunia Bafang. Ini tidak sejalan dengan statusmu sebagai Raja Segala Senjata, dan kamu tidak boleh bertele-tele. Saat kamu menunjukkan ini padaku, kamu hanya menceritakan semua ingatanmu. Sekarang dunia Bafang menghadapi dilema seperti itu, apa yang kamu hadapi sebenarnya adalah situasi yang saya hadapi sekarang. Kamu ingin bertanya padaku bagaimana aku akan memecahkan situasi ini, kan? Dunia ini diciptakan oleh mantan tuannya Pangu, namun karena keserakahan manusia, dunia ini akan mengalami kekacauan bahkan kehancuran. Itu adalah kerja keras tuannya, jadi Pangu Aks menggunakan cara ini untuk bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi tuannya. Jawabanku sederhana. Aku tidak sekuat dan luar biasa Dewa Agung Pangu. Aku bisa menggunakan kekuatanku sendiri untuk menciptakan dunia baru. Namun, saya akan melindungi perdamaian dunia semaksimal mungkin. Saya akan menghancurkan iblis dan 3 kekuatan utama. Saya akan menyatukan dunia, menjadi raja baru, dan menjadikan dunia ini bersatu. Inilah cara terbaik yang terpikirkan oleh Han San Qian, belajar dari nenek moyang di planet biru dan memaksimalkan sebuah peradaban agar semua suku bisa bersatu, tak peduli Anda dan saya. Dia ingin berterima kasih kepada Yanxia, sejarah panjangnya, prinsip-prinsip yang diajarkan sejarah kepadanya dan hasil terbaik dari latihan. Begitu Han San Qian selesai berbicara, tumpukan makanan di depannya tiba-tiba berubah menjadi tidak ada, dan seluruh sekitarnya berubah menjadi dunia putih lagi. Han San Qian, berdiri di atas tahta kaisar, tampaknya berada di atas 10.000 orang, tetapi sebelum dia naik tahta, dia akan menginjak tulang 10.000 orang. Kamu tidak cukup berdarah dingin dan kamu tidak bisa melakukannya dirimu sendiri. Tahukah kamu? Orang yang menciptakan dinasti harus menjadi orang yang tegas. Saudara laki-laki dan bawahannya akan menjadi jiwa pedangnya yang mati. Dan kamu, Han San Qian, selalu terlalu percaya dan terlalu protektif terhadap saudara-saudaramu. Ini adalah kentunganmu, tapi itu juga kerugianmu. Keuntungannya adalah dapat dengan cepat membantu Anda mengumpulkan bakat dan membangun bisnis kerajaan, dan para pangeran bisa menjadi raja, tetapi hal itu ditakdirkan untuk tidak memungkinkan Anda mencapai hegemoni dan menjadi seorang kaisar. Apa yang dikatakan suara ini masuk akal, dan Han San Qian tidak membantahnya. Karena memang benar sepanjang sejarah Yanxia, sebagian besar kaisar yang mendirikan dinasti tersebut membunuh banyak pahlawan, dan sangat sedikit yang tidak membunuh para pahlawan tersebut, namun mau tidak mau mereka akan melepaskan kekuatan militer bawahannya. Dia ingin memusatkan kekuasaan kerajaan untuk sepenuhnya mengendalikan negara. Ini adalah kekurangan Han San Qian, dan Han San Qian mengetahuinya dengan baik. Namun, Han San Qian tidak bisa melakukannya jika diminta membunuh saudaranya demi kekuasaan. Jadi, Han San Qian, yang cocok bagimu adalah membela negara, atau puas di satu sisi dan menjadi penguasa di satu sisi, tapi tidak bersaing memperebutkan dunia dan mendominasi rakyat. Apakah kamu Pangu Aks? Han San Qian mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Ya, bisakah kamu menjawab pertanyaanku secara langsung sekarang? Han San Qian tahu jelas dia tidak bisa menghindari masalah ini. Secara teoritis, dia bisa berbohong di balik hati nuraninya dan memberitahu Pangu Aks bahwa dia bisa melakukannya. Setelah mendapat persetujuan Pangu Aks, dia bisa memikirkan cara lain untuk mempertahankan saudaranya. Tapi Han San Qian bukanlah orang seperti itu, dia tidak akan menipu siapapun demi keinginan egoisnya. Jadi jawabannya hanya sesuai dengan hatinya. Tepat ketika Han San Qian ingin berbicara, suara itu berbicara lagi. Yang perlu saya ingatkan adalah berpikir jernih sebelum menjawab, karena ini akan berkaitan dengan masalah pengakuan antara Anda dan saya. Dengan kata lain, jika jawaban Anda tidak memuaskan saya, maka tidak akan ada lagi hubungan di antara kita. Kontak apapun. Dengan kata lain, tidak hanya tidak akan ada masa depan di antara kita, bahkan tidak akan ada kerja sama sepihak yang kita miliki di masa lalu. Jika kamu masih memanfaatkanku, kamu akan ditelan olehku. Han San Qian berpikir serius selama beberapa detik, dan akhirnya mengangkat kepalanya. Saya rasa saya telah memikirkannya dengan sangat jelas. Baiklah, kamu bisa menjawab pertanyaanku sekarang. Aku menantikan jawaban yang kamu berikan padaku. Bab 5456 Jawaban Han San Qian. Jawaban saya,
Kalau serius sama saya orang yang cocok bela negara, bukan memperjuangkan. Kalau begitu, saya akui saya orang yang membela negara, kata Han San Qian tegas. Demi kekuasaan dan keserakahan, Han San Qian tidak bisa membunuh saudaranya. Meskipun ia juga dapat memahami bahwa pendirian sebuah dinasti memerlukan hal ini, jika tidak, begitu ia meninggal, keturunannya akan kesulitan bersaing dengan kelompok saudara-saudaranya yang berjasa. Begitu mereka berubah pikiran, negara akan berada dalam bahaya besar. Apalagi, meski tidak punya ambisi, keturunannya bisa membahayakan keturunannya sendiri. Oleh karena itu, inilah yang dapat dilakukan raja, tetapi Han San Qian tahu betul bahwa dia tidak dapat melakukannya. Inikah jawabanmu? Padahal seharusnya kamu tahu betul bahwa jika kamu menjawab jawaban ini, kamu dan aku memiliki nilai yang berbeda, dan ini juga berarti aku tidak akan mengenali kamu. Dengan kata lain, antara kamu dan aku, nasib antara kita akan benar-benar terputus. Melihat kamu dan aku sudah bersama begitu lama, aku akan memberimu kasus khusus. Kamu bisa menjawabnya lagi. Hanya karena kita sudah bersama begitu lama, aku tidak ingin menipumu. Aku bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tapi apa gunanya? Aku berbohong padamu dan diriku sendiri. Han San Qian berkata dengan tegas. Jadi, bahkan jika kamu bertanya padaku 1000 atau 10.000 kali, jawabanku tetap, aku tidak akan mengkhianati saudaraku. Tidak ada cara untuk berbohong, Han San Qian tidak bisa melakukannya, dan dia tidak bisa melakukannya jika dia diminta untuk membunuh saudaranya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia akan menghadapi konsekuensi serius, dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Kesakitan dan menyerah. Saya sangat tidak puas dengan jawaban Anda, suara itu berbisik, Anda boleh pergi. Han San Qian mengangguk. Detik berikutnya, udara putih di sekitarnya mulai berputar, dan terus berubah selama perputarannya, dan akhirnya berubah menjadi bola hitam. Han San Qian merasa seperti berada di dalam lubang hitam. Tetapi ketika Han San Qian hendak ditelan oleh lubang hitam ini, semuanya tiba-tiba kembali normal, dan dunia putih masih ada. Apakah kamu benar-benar tidak menyesalinya? Suara itu bertanya lagi. Han San Qian membuka matanya dan masih memilih menggelengkan kepalanya. Dia sangat tenang selama seluruh proses pengusiran. Mungkin, sangat sulit sebelum mengambil keputusan ini. Lagi pula, itu berarti dia akan menyerahkan salah satu senjata paling ampuh di dunia. Namun setelah menyelesaikannya, Han San Qian merasa sebenarnya dirinya jauh lebih santai, setidaknya, dia layak bagi siapapun, dan lebih layak atas hati nuraninya sendiri. Selamat, Anda telah menerima persetujuan awal saya. Mendengar ini, Han San Qian jelas tercengang. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, dan dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali untuk beberapa saat. Bukankah dia mengatakan bahwa hal semacam ini tidak akan dikenali? Han San Qian sendiri sudah siap untuk menyerah, tetapi mengapa semuanya berbalik dalam sekejap mata? Apakah kamu bercanda? Han San Qian bertanya dengan cemberut. Dia benar-benar tidak percaya, jadi dia harus bertanya lagi untuk memastikan. Apa yang lucu tentang hal semacam ini? Tetapi Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda dan saya memiliki pandangan yang salah. Kami berpikir secara berbeda, dan saya bukanlah orang yang kejam, tanya Han San Qian. Jawabannya bahkan tidak ada hubungannya dengan itu, jadi mengapa Han San Qian tiba-tiba terpilih sungguh aneh. Tepatnya ya, kamu memang bukan orang yang kuinginkan. Kamu dan aku memiliki gaya perilaku yang sangat berbeda, bagaimana kita bisa menjadi pasangan? Namun, segala sesuatu memiliki takdir dan pengaturannya masing-masing. Kamu adalah orang yang terpilih, jadi sampai batas tertentu, meskipun aku tidak puas denganmu, ada banyak ikatan antara kamu dan aku. Mendengar kata-kata ini, Han San Qian menjadi sedikit lebih tertekan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Bisakah Anda ceritakan sedikit lebih sederhana? Banyak orang yang mengatakan bahwa merekalah yang terpilih. Han San Qian pun mengakui bahwa peruntungannya memang jauh lebih baik dari yang lain. Namun sebenarnya apa yang dipilih oleh orang terpilih tersebut? Han San Qian tidak tahu. Dengan kata lain, kamu, Han San Qian, adalah orang yang membuka kembali dunia yang makmur. Tentu saja, kamu juga bisa memahami orang yang mengakhiri dunia saat ini. Apa?
Han Sanqian tertegun. Bab 5457 Terminator. Sama seperti dunia semut yang Anda lihat, dunia Bafang saat ini juga menghadapi dilema seperti itu. Oleh karena itu, dunia ini akan diduduki dan dikuasai oleh iblis, atau akan hancur total dalam pertempuran antara iblis dan dataran tengah. Orang-orang, hanya kamu yang bisa mengerti. Inilah maksud dari yang terpilih. Apakah kamu mengerti? Han Sanqian mengangguk samar. Dia memahami sesuatu, tetapi masih banyak pertanyaan memenuhi pikirannya. Memang benar niat membunuhmu tidak cukup, tetapi yang terpilih memiliki takdir. Kamu memiliki darah naga iblis dan monster yang menghuni tubuhmu. Oleh karena itu, begitu kamu menjadi iblis, niat membunuhmu akan menjadi sangat kuat. Ini adalah sisi kejammu. Meskipun kamu tidak memiliki niat untuk membunuh, energi iblis dapat membantumu berubah menjadi pembunuh. Tentu saja, yang membuatku terkesan adalah desakanmu pada pilihanmu sendiri. Seorang raja sejati ingin memandang rendah segalanya dan menguasai dunia. Pertama-tama, dia harus percaya diri pada dirinya sendiri, dan bahkan lebih percaya diri pada pilihannya sendiri. Meskipun kamu tahu kamu akan kehilangan aku, kamu tetap memilih idemu sendiri. Dan ketekunan. Perasaan ini jarang terjadi. Aku baru saja mengujimu karena aku ingin melihat apakah kamu akan mengguncang dirimu sendiri. Tapi penampilanmu membuatku sangat puas, jadi aku mengizinkanmu untuk lulus ujian di antara kita. Jadi, aku bisa memanfaatkanmu di masa depan dan bertarung bersamamu. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Namun, Han Sanqian, yang perlu saya jelaskan adalah kamu tidak boleh bahagia terlalu dini. Han Sanqian sangat bahagia ketika dia bangun sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan diri sebelum seseorang menuangkan baskom berisi air dingin ke tubuhnya, membuatnya merasa kedinginan dari awal hingga akhir. Namun, mengingat dirinya adalah Pangu Aks dan memang memenuhi syarat untuk berpura-pura di hadapannya, Han Sanqian tetap menahan nada tersebut. Kekuatan saya sangat lemah sekarang, dan komunikasi saya dengan Anda hanyalah komunikasi kesadaran spiritual kita. Oleh karena itu, meskipun kita saling mengenali, apa yang dapat saya bantu sangat terbatas. Namun, satu hal yang dapat saya konfirmasikan kepada Anda adalah jika Anda cukup beruntung untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan memasuki kota Burning Bone, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Saat kita sampai di tempat itu, gadis di sebelahmu akan membangkitkan banyak kenangan yang tidak diketahui, dan setelah membangkitkan kenangan ini, dia akan menemukan lebih banyak rahasia tentang aku. Pada saat itu, mengikuti rahasia dan hubungan antara kamu dan aku, mungkin, itu bisa membantumu membuka banyak kekuatanku. Saat itu, saya benar-benar dapat membantu Anda, apakah Anda mengerti? Han Sanqian mengangguk dengan cepat. Meski pada awalnya dia disiram air dingin dan memang agak dingin, nyatanya apa yang dia katakan tidak banyak membantunya, seperti yang diharapkan Han Sanqian sejak lama. Informasi berikut memberi Han Sanqian kejutan yang tak ada habisnya. Dengan kata lain, setelah tiba di kota pembakaran tulang, kemungkinan besar mereka akan dapat menemukan tempat di mana kesadaran Xiao Tao dapat dibangunkan, dan pada saat itu kekuatan kapak Pangu akan terbuka secara luas. Artinya setelah sekian lama Han Sanqian dan Pangu Aks berjuang, akhirnya mereka berhasil membuka awan dan melihat matahari terbit. Meski kekuatan Pangu Aks masih belum bisa diperoleh, setidaknya memberi harapan bagi masyarakat. Memiliki harapan adalah hal yang baik dan dapat memberikan kepercayaan diri yang besar pada Han Sanqian. Kali ini, dia harus keluar dari toko terkenal itu. Bolehkah aku bertanya lebih banyak? Han Sanqian mau tidak mau bertanya. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah sesuatu yang tidak berani dijawab oleh banyak orang. Sejujurnya, saya sebenarnya telah bertanya kepada banyak orang selama ini, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan saya. Mereka mengelak atau hanya mengatakannya. Don, aku tidak berani memberitahuku. Karena ini masalahnya, lalu kenapa kamu bertanya padaku? Apakah kamu tidak takut aku akan menjawabmu dengan jawaban yang sama? Pertama, kamu adalah Pangu Aks, raja segala senjata. Tentu saja, identitasmu benar-benar berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, dari segi identitas dan statusmu, bukan tidak mungkin untuk memberitahuku. Bagaimana dengan nomor 2? Yang kedua adalah,
sekarang aku sudah mendapat persetujuanmu, entah aku sudah mencapai level yang lebih tinggi atau apapun, faktanya kita berdua posesif mulai sekarang. Oleh karena itu, jika aku kebingungan, tentu saja itu adalah cara terbaik untuk melakukannya. Bertanya padamu. Oke, bukan. Kamu cukup fasih. Jadi, aku harus menjawabnya sekarang, bukan? Bab 5458 membakar tulang. Saya tidak mengatakan itu. Han Sanqian juga sangat licik. Ia harus bertanya karena ingin bertanya, namun bisa atau tidak bisa menghafalnya, tentu saja ia tidak akan menghafalnya. Kalian memang pintar. Baiklah, itu saja yang kalian tanyakan, kalian bisa bertanya padaku, dan aku akan berusaha semaksimal mungkin menjawab kalian. Pangu Aks jelas tidak banyak bicara, dan dia juga menyisakan cukup ruang untuk dirinya sendiri. Namun, Han Sanqian tidak peduli, dia yakin Pangu Aks pasti akan memberinya jawaban pasti. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Han Sanqian. Salah satunya adalah posisinya yang tidak memungkinkan dia untuk menjadi seperti orang lain dan menjawab bahwa dia tidak tahu atau tidak berani mengatakannya. Yang lainnya adalah karena keduanya adalah rekan seperjuangan, dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya memahami sesuatu daripada membuat dirinya mengerti. Menjadi bingung, selalu dalam keadaan pasif. Yang ingin saya tanyakan adalah, tempat seperti apa kota Burning Bone itu? Tentu saja saya tahu betul bahwa itu adalah pusat kota klan iblis, tapi saya yakin rahasianya bukan hanya itu. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Han Sanqian tersenyum pahit, saya bertemu banyak orang dan melihat banyak hal di sepanjang jalan, tetapi tidak peduli orang macam apa atau hal apa, mereka semua pada akhirnya mengarahkan saya ke kota tulang terbakar. Mungkin satu atau dua kebetulan, tapi setelah ini, menjadi jelas bagi saya bahwa ini jelas bukan kebetulan sederhana yang bisa dijelaskan. Aku diatur oleh seseorang dan didorong oleh sepasang tangan tak kasat mata dari belakang. Benarkan? Apakah menurutmu apa yang kamu katakan itu benar? Pangu Aks bertanya. Han Sanqian mengangguk dengan tegas, saya pikir apa yang saya katakan benar, karena seperti yang baru saja Anda katakan, sayalah yang terpilih, jadi dapat dimengerti bahwa saya diatur di sini oleh banyak hal. Benar. Saya dapat menganggapnya sebagai beberapa semacam pengalaman khusus, atau saya bisa menganggapnya sebagai Tuhan yang meminta saya untuk datang ke sini. Berbicara tentang ini, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum, saya bahkan berpikir sekarang bahwa orang yang mempromosikan semua ini pastilah orang yang sangat kuat dari zaman kuno. Dia tidak mati karena kesalahan itu, tapi entah bagaimana selamat. Saya yang terpilih, jadi dia menggunakan semua yang dia bisa gunakan untuk memikat saya ke kota tulang terbakar. Dan ini sepenuhnya dapat menjelaskan mengapa beberapa orang mengetahui beberapa informasi orang dalam tetapi tidak berani memberitahu saya. Han Sanqian telah bertemu banyak guru, dengan status mereka tidak perlu takut pada apa yang disebut dewa sejati. Dan yang lebih menakutkan dari Tuhan yang sejati, sesuatu yang bahkan mereka tidak berani katakan, maka hanya tersisa beberapa dewa besar dari zaman kuno. Dengan kata lain, dewa tertentu sebelum kesalahan. Bahkan setelah sekian lama, orang-orang itu masih tenggelam dalam keagungannya, tanpa kehadirannya secara langsung. Ketika mendengar namanya, banyak orang yang tidak berani mengatakan apapun yang berhubungan dengan dirinya. Ini tebakan Han Sanqian. Tebakan berdasarkan banyak hal yang dia temui di Burning Bone City dan dirinya sendiri. Han Sanqian percaya bahwa tebakan ini mungkin salah, tetapi itu pasti salah satu tebakan yang paling mendekati kebenaran. Sekarang, dia membutuhkan pengakuan Pangu Aks. Suara Pangu Aks tidak muncul, seolah-olah dia tertidur dan tidak mendengarnya, tapi lebih seperti manusia dulu, setelah mendengar pertanyaannya sendiri, dia memilih diam atau menghindar. Tapi ketika Han Sanqian berhenti menunggu, Pangu Aks berbicara lagi tanpa suara. Pertanyaan yang Anda ajukan memang sangat berani, dan saya mengerti mengapa tidak ada yang berani memberitahu Anda. Kalau begitu maukah kamu memberitahuku? Aku tidak ingin memberitahumu, tapi bagaimanapun juga, kita adalah partner. Bagiku, partner bisa memiliki rahasia kecilnya sendiri, tapi tidak boleh ada penghalang, jadi aku bisa mengungkapkannya padamu. Benarkah? Setelah mendengar ini, Han Sanqian akhirnya menjadi bersemangat. Setelah banyak bertanya, akhirnya aku punya seseorang yang bisa menjawab pertanyaanku.
Tentu saja benar, tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Saya hanya bisa menjawab beberapa informasi, dan sisanya Anda perlu menebak sendiri, kata Pangu. Meskipun ini agak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Han Sanqian, alangkah baiknya jika dapat memberikan beberapa informasi penting. Memikirkan hal ini, Han Sanqian datang dan menunggu dengan penuh minat. Bab 5459 Informasi Penting. Sebenarnya, yang bisa saya katakan kepada Anda adalah ada banyak hal yang salah dengan dugaan Anda, tapi secara umum itu masuk akal. Kamulah yang terpilih. Tentu saja, akan ada kekuatan misterius yang mendorongmu untuk datang ke sini. Adapun kenapa kamu datang ke sini, itu karena kota Burning Bone memang bukan hanya pusat klan iblis. Ada banyak rahasia tak diketahui yang terkubur di sini. Orang-orang di dataran tengah tidak mengetahuinya, begitu pula para iblis, karena ingatan akan beberapa hal benar-benar terputus selama keseluruhan proses. Hanya mereka yang beruntung bisa lolos dari gangguan yang akan mengetahui apa yang terjadi. Hanya orang-orang itu yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, menjadi yang terpilih berarti kamu akan mendapatkan pengalaman yang tidak biasa, tapi itu juga berarti kamu mungkin menjadi target sesuatu. Jadi, itu akan menarikmu ke sini. Dan jika ini digabungkan, Anda akan menemukan banyak orang yang mendorong Anda untuk datang ke kota Burning Bone. Han Sanqian mengerti maksud perkataan Pangu Aks, yang pada dasarnya ingin dia katakan adalah bahwa tidak hanya mereka yang ingin membantunya datang ke sini sendirian, ada juga orang-orang yang merupakan musuh dari musuhnya yang ingin datang ke sini sendirian. Apalagi kalau dilihat dari situasi saat ini, mungkin ada lebih dari satu musuh. Setidaknya orang-orang berpakaian hitam di toko-toko terkenal dan kekuatan klan iblis lama adalah dua kelompok orang, meskipun Han Sanqian tidak memiliki konflik apapun dengan kekuatan klan iblis lama. Bahkan sampai batas tertentu, musuh dari musuh adalah teman, dan Han Sanqian kemungkinan besar bisa bekerja sama dengan klan iblis yang sudah mapan. Namun Han Sanqian selalu merasa di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Han Sanqian masih perlu mempelajari lebih lanjut tentang hubungan segitiga ini sebelum dia dapat membuat pembedahan dan penilaian baru. Apakah kota tulang terbakar merupakan titik kunci kesalahannya? Han Sanqian bertanya lagi. Setelah hening beberapa saat, Pangu Aks menjawab lagi, ya, banyak informasi penting yang disembunyikan di sana. Benar saja, tebakan Han Sanqian itu semua berdasarkan perkataan Pangu Aks barusan, yaitu setelah sampai di sana, Xiao Tao akan berkesempatan untuk membangkitkan beberapa kenangan. Jadi, itu berarti mungkin ada sesuatu yang istimewa yang tersembunyi di sana. Adapun rahasia kapak Pangu, cerita dan ingatannya sangat panjang, karena bisa dibangunkan di sana, tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak biasa, dan dengan mudah dapat dikaitkan dengan kesalahannya. Tentu saja, ada banyak kekuatan tersembunyi. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa meskipun Anda telah sangat kuat selama ini dan memang telah menciptakan banyak keajaiban luar biasa, Anda tidak perlu berbahagia karenanya. Han Sanqian mengangguk, ada orang yang lebih berkuasa di sana. Bahkan di depan mereka, saya seperti anak kecil, bukan? Ya. Dengan jawaban ini, Han Sanqian pada dasarnya bisa lebih yakin bahwa memang ada orang yang memiliki kesalahan di sana. Karena hanya orang yang memiliki kesalahan yang benar-benar tak terkalahkan dan dapat melakukan penindasan fatal terhadap Han Sanqian, yang kini dianggap sebagai puncak kekuatan tempur ke segala arah di dunia. Aku juga ingin bertanya. Han Sanqian, kamu sudah cukup banyak bertanya. Kamu harus tahu bahwa orang yang serakah tidak akan berakhir dengan baik. Beberapa hal hanya perlu diselesaikan. Pangu Aks menyela kata-kata Han Sanqian. Han Sanqian tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia mengira akan ditanyai pertanyaan yang jelas kali ini, tetapi baru setengah jalan, dia tiba-tiba didorong mundur. Namun, informasi ini cukup penting, dan yang terpenting, karena Pangu Aks dan dirinya adalah partner, apa yang harus dia lakukan selanjutnya sebenarnya sangat sederhana. Tunggu hingga waktunya tepat, lalu tanyakan pada Pangu Aks apakah tidak ada pekerjaan lain. Bahkan jika dia memerasnya sesekali, dia akan memeras semua yang diketahui Pangu Aks. Oke, itu saja untuk hari ini. Aku keluar dulu.
Han Sanqian juga tahu bahwa Su Yingxia tidak akan bisa bertahan terlalu lama, jadi sudah waktunya dia keluar untuk menyelamatkan situasi. Bab 5460 manusia dan kapak menjadi satu. Berhenti begitu saja. Suara Pangu Aks terdengar tepat pada waktunya, dengan sedikit nada bercanda dan sedikit ketidakpuasan. Han Sanqian sedikit terkejut, apakah ada hal lain? Tentu saja aku baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Yang aku takutkan adalah jika aku benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, kamu akan menyesalinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, aku tahu, kamu khawatir dengan situasi di luar, tapi tidak perlu khawatir. Ini ada dalam kesadaran saya. Anda dan saya berbicara tentang 10.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun, tetapi di luar, itu hanya sedetik. Mendengar ini, Han Sanqian langsung merasa lega. Jika Su Yingxia telah lama terlibat dalam pertempuran berdarah di luar, apalagi Pangu Aks, bahkan jika seseorang memberikan alam semesta ini kepada Han Sanqian pasti tidak akan bersedia. Mendengar bahwa Su Yingxia baik-baik saja untuk saat ini, Han Sanqian merasa tenang. Begitu pikirannya tenang, pikirannya menjadi tenang. Ketika dia mengingat kata-kata Pangu Aks, dia langsung mengerti maksud dari maksudnya. Aku lupa beberapa saat. Sekarang kita sudah saling mengenal, bukankah harus ada langkah selanjutnya? Han Sanqian bertanya ragu-ragu. Pangu Aks terdiam beberapa saat, setelah hening beberapa saat, dia berkata, mustahil bagimu dan aku untuk mengenali tuan kita. Singkatnya, ini seperti segenggam salju di musim dingin. Anda baru saja menyalakan api kecil dan mematikannya. Terlebih lagi, itu adalah jenis yang tidak meninggalkan harapan untuk bertahan hidup. Lalu kamu bertanya lagi padaku apakah aku berhenti saja, Han Sanqian sedikit sedih. Dengan kualifikasimu, apalagi sejajar denganku, meski aku menerimamu sebagai adikku, kamu meremehkanmu. Katakan padaku, apakah kamu bertindak terlalu jauh jika kamu masih ingin menjadi tuanku? Sudah. Kalau begitu aku bisa menerimamu sebagai tuanku. Bagaimanapun, integrasi manusia dan mesin tidak berdampak pada Han Sanqian, selama tujuannya tercapai, siapa yang peduli cara apa yang dia gunakan. Oleh karena itu, jika Anda tidak tahu malu, maka jadilah tidak tahu malu, Anda harus mencoba apa saja, kalau Pangu Aks setuju. Jika dia bisa mengenali Pangu Aks dalam keadaan sulit ini, bagi Han Sanqian, itu akan seperti zebra bersayap dan menjadi Pegasus. Sial, ini semua kuda. Tapi dari segi level, mereka benar-benar murni dan murni, satu di langit dan satu di tanah. Oleh karena itu, apakah itu untuk dirinya sendiri, untuk Su Yingxia, atau bahkan untuk Xiao Tao, pilihan terbaik Han Sanqian sudah jelas. Sebuah vessel adalah penguasa bagi yang lain, Han Sanqian, bisakah kamu membayangkan ini? Di mana martabatmu? Han Sanqian berkulit tebal, bukannya aku belum pernah melakukan itu sebelumnya. Ketika dia berada di dunia Suanyuan, bukankah Cimeng hanyalah roh senjata? Akibatnya, roh senjata seperti itu mempermainkan Han Sanqian. Jika Han Sanqian tidak cukup pintar untuk memainkan trik sebaliknya, dia mungkin masih menjadi roh senjata. Di sana sekarang, dikendalikan oleh Cimeng di dunia Suanyuan akan lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, Han Sanqian memahami kebenaran sejak dini. Kekuatan adalah martabat Anda. Berbicara tentang martabat ketika tidak ada kekuatan absolut bukanlah masalah tulang punggung, tetapi kebodohan, melompat ke mata orang lain seperti orang bodoh. Pergi. Dan ketika Anda memiliki kekuatan, meskipun Anda hanya melampiaskan amarah Anda kepada orang lain, itu akan menjadi energi abadi. Ini kontras. Tanpa kekuatan, Anda hanya bisa berbicara tentang tulang punggung, jika Anda memiliki kekuatan, itulah martabat. Pangu Aks mungkin tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan menjawab seperti ini, dan lebih mungkin lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa jawaban Han Sanqian masih benar dan valid. Kamu tidak mampu mempermalukan orang itu, tapi aku bahkan tidak mampu mempermalukan orang itu. Kalau begitu, sesuatu pasti terjadi padaku, kan? Han Sanqian merasa sedikit tertekan saat mengatakan ini. Bagi seorang wanita untuk mengatakan ini, itu normal. Tetapi untuk senjata yang mengatakan ini, itu agak bersifat sosial. Namun, siapa yang membiarkan diriku membutuhkannya sekarang?
Setidaknya aku telah mendapatkan pengakuanmu. Bukan itu yang aku banggakan. Setidaknya kamu tidak akan bisa menemukan seseorang dalam 10.000 tahun. Lalu jika aku mati, kamu memang bisa menemukan orang lain, tapi berapa lama kamu harus mencarinya? Ya atau tidak? Kenapa kamu mencoba berunding denganku tentang mengenali tuanmu? Jika kamu mati sebelum kamu mengakui tuanmu bersamaku, itu hanya berarti kamu tidak memenuhi syarat. Bukankah ini hal yang baik untukku? Lama nyeri jangka pendek lebih buruk daripada nyeri jangka pendek. Kamu. Han Sanqian terdiam. Tapi, Pangu Aks tiba-tiba kehilangan minat Han Sanqian.